Selamat datang di Love Story Channel episode 3. Mia dan Mirna menghabiskan perjalanan mereka dengan mengobrol, berusaha mengusir rasa bosan yang melanda selama perjalanan. Sejauh mata memandang, hanya pepohonan gelap yang nampak, benar-benar hutan yang lebat. Mirna sesekali mengecek indikator bensin mobilnya. Ia takut sekali kehabisan bensin di tengah hutan ini. Beruntung tadi mereka sempat mengisi tangki bensin hingga full setelah di minimarket kota. Setelah obrolan mereka habis, Mia lantas bersiap-siap. Ia mengeluarkan kerudung dari tas kopernya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Mirna sedari pagi. Mia berganti baju, menutupi semua auratnya. Setelah itu, ia mengeluarkan kaca dan mulai berdandan mengenakan kerudung. Ketika kerudung berwarna biru itu sudah membalut kepalanya, tangis Mia pecah. Sudah berapa lama sejak ia menggunakan kerudung? Terakhir kali ia menggunakan kerudung adalah setelah kelulusan SMA. Pada saat itu juga, Mia mendengar kabar ayahnya meninggal dunia dan melimpahkan semua hutang-hutangnya pada sang ibu yang tidak bekerja. Sang ibu alih-alih berjuang untuk melunasi hutang-hutangnya, ia justru menyusul meninggal dunia beberapa bulan setelah kematian suaminya. Dalam kondisi tidak ada lagi saudara yang mau menanggung Mia dengan hutang-hutang itu, ia lalu memutuskan menjual dirinya. Setelah beberapa bulan menjual diri dengan penghasilan yang tidak menentu, Mia akhirnya berusaha mencari kerja dengan mendapatkan pekerjaan sebagai office girl di sebuah perusahaan. Dari situlah Mia mengenal Mirna yang akhirnya membantunya masuk lebih dalam ke dunia pelacuran. Mirna juga seorang pelacur. Ia begitu iba melihat masa lalu Mia. Mirna lalu mengajaknya tinggal di kosnya dan mengajarinya tentang kehidupan malam. Tetapi Mia tidak seburuk yang Mirna bayangkan. Bahkan setelah 4 tahun, Mia masih berkeinginan untuk kembali ke jalan Allah, bertaubat. Meski Mirna terus menggoda, mengejeknya, ia tidak menyangka bahwa tekad Mia benar-benar bulat. Itulah mengapa Mirna begitu rela mengantar sahabatnya ini hingga sejauh ini. Ia terenyuh dengan semua perjuangan Mia. Mirna ikut menangis ketika Mia menangis terseduh-seduh melihat dirinya kembali memakai kerudung setelah 4 tahun lamanya. Mia merasa tidak layak, ia merasa masih begitu kotor, tetapi ia tidak mungkin datang ke pondok pesantren dengan pakaian serba terbuka. Sepanjang perjalanan tersisa, ia menangis memeluk Mirna yang sedang menyetir. Malam ini akan menjadi bukti perjuangannya dan hari ini menjadi akhir dari penderitaan Mia. Sepertinya apa yang dikatakan oleh pemuda di desa tadi benar. Mereka akhirnya berhasil melewati hutan lebat itu. Benar-benar butuh waktu 1 jam untuk melewati hutan ini hingga sampai ke desa selanjutnya. Mirna dan Mia langsung menghela napas lega ketika di hadapannya terdapat beberapa bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan jerami. Benar, rumah-rumah di desa ini jauh lebih tradisional daripada desa sebelumnya. Mungkin karena hutan lebat yang sangat panjang tadi, sehingga sedikit memutus hubungan desa ini dari dunia luar. Mirna menggeleng-gelengkan kepala, tidak habis pikir bahwa ada sebuah pondok pesantren yang begitu megah di desa terpencil seperti ini. Baru saja bibir Mirna akan kembali berceloteh mengeluh, tiba-tiba mereka dikagetkan sebuah penampakan masjid besar di pinggiran sebuah lapangan luas. Itu pasti pesantrennya, gumam kedua orang itu. Tanpa perlu Mia suruh, Mirna langsung mengarahkan mobilnya ke arah lapangan luas itu. Perlahan ia memarkirkan mobilnya tepat di depan masjid. Mia dan Mirna langsung keluar dari mobil dan menatap masjid itu. Mereka begitu terpana dengan kemegahan dan kebersihannya. Sebenarnya masjid itu berukuran sedang, namun terlihat sangat mewah dan besar bila kita bandingkan dengan rumah-rumah tradisional di sepanjang jalanan desa itu. Bangunan masjid itu terbuat dari batu bata, keramiknya berwarna putih bersih, begitu juga kubahnya. Karena warna putih bersih itulah cahaya dari lampu di ruangan dalamnya memantul, membuat masjid itu terlihat seolah-olah menyala di kegelapan malam. Pandangan Mia lalu menoleh ke arah sebuah bangunan di sebelah masjid.
Karena terlalu terpesona dengan masjid putih ini, mereka berdua sampai tidak menyadari bahwa ada bangunan lebih megah dari masjid itu. Di sebelah masjid berdiri sebuah bangunan besar 3 lantai mirip sekolahan. 3 buah rumah lantai 3 tersebut berjajar membentuk huruf U dengan sebuah lapangan kecil di tengahnya. Lapangan kecil itu seolah menjadi pintu masuk menuju bangunan itu, dengan tanpa mengurangi sejengkal pun area dari lapangan yang luas yang Mirna dan Mia pijak ini. Tanpa sadar, mereka sadari komplek pondok pesantren ini ternyata begitu luas. Assalamualaikum. Mia dan Mirna terperanjat kaget mendengar suara seorang perempuan yang menyapa mereka. Terlihat seorang perempuan muda cantik berkerudung putih, berpakaian serba putih, begitu sopan dan tertutup, setengah berlari dari arah teras masjid. "Mbak Mia ya?" "Iya Ustazah Sinta." "Iya Mbak, betul. Aduh, maaf ya Mbak, tadi menunggu lama. Saya sedang menyiapkan masjid tadi." Cantik dan sopan sekali, batin Mirna. Ia tidak menyangka ada perempuan secantik di tempat terpencil seperti ini. Wajahnya putih bersih dan tidak berjerawat. Hidungnya mancung dan dari cara bicaranya sepertinya ia seusia dengan Mirna. Sikapnya yang sopan membuat Mirna dan Mia malu. Harusnya mereka berdua lah yang meminta maaf karena datang begitu larut, bahkan menjelang subuh. Tetapi ustazah muda ini justru yang meminta maaf. Mia lalu menyelami Ustazah Sinta, kemudian pandangan Ustazah Sinta mengarah pada Mirna yang berpakaian begitu terbuka. "Kalau Mbak ini namanya siapa?" Mirna dibuat kikuk dengan kesantunan Ustazah itu. Mirna." Mirna lalu bersalaman dengan Ustazah Sinta, tangannya begitu lembut dan putih, seperti wanita yang rajin perawatan. "Mbak Mirna juga mau masuk pesantren?" Enggak Mbak, enggak Ustazah, hehehe." "Oh begitu," ucapnya dengan terus menebar senyum. Mirna memalingkan mukanya, ia terlihat begitu minder dengan kesantunan yang ditunjukkan Ustazah Sinta. Mia lalu menoleh ke arah bangunan pesantren yang megah itu. Sepertinya ia berusaha mengkode Ustazah Sinta agar segera mengantarkannya ke sana. Jelas saja Mirna dan Mia pasti sangat lelah dan mengantuk. Di tengah lapang kecil itu, dari kejauhan Mia melihat seorang wanita. Wanita itu mengenakan kerudung panjang serba hitam, menutupi seluruh ujung badannya. Bahkan kakinya pun tak terlihat karena kerudung itu menutup hingga menyentuh tanah. Seolah seluruh badannya hanya tertutupi oleh kerudung, hanya kedua bahunya yang terlihat menonjol dan wajahnya saja yang terlihat. Meski wajahnya begitu pucat, wanita itu tetap tersenyum manis pada Mia yang menatapnya heran dari kejauhan. Heran karena penampilannya yang serba hitam. Ustazah, kalau yang itu namanya Ustazah siapa?" tanya Mia sambil menunjuk ke arah wanita berkerudung hitam itu. Ustazah Sinta lalu menoleh ke arah yang ditunjuk Mia. "Yang mana?" "Itu Ustazah yang pakai baju hitam." "Hah? Ustazah Sinta yang santun dan murah senyum itu kini terlihat grogi dan kebingungan. Sesekali ia melirik ke kanan dan ke kiri, berusaha mencari sesuatu. Tingkahnya sungguh tidak jelas. Mirna nampak bingung melihat tingkah Ustazah Sinta, tetapi Mia sepertinya tidak menggubris. Ia sibuk menatap wanita berkerudung hitam yang terus menatapnya balik dengan senyum. Sepertinya sudah dekat waktu subuh Mia. Saya izin azan subuh dulu ya." Mia sama Mbak Mirna kalau mau menyusul sholat silahkan. Tempat wudhunya di sebelah situ. Ustazah Sinta lalu menunjuk ke sisi masjid yang mengarah ke bangunan pesantren. Nampaknya di sisi itu ada tempat untuk mengambil wudhu. Kata-kata Ustazah Sinta tersebut memecah konsentrasi Mia. Belum sempat ia mengiyakan ajakan Ustazah Sinta, ustazah cantik itu buru-buru pergi menuju masjid. "Nak, ayo sholat." "Enggak ustazah lu aneh." Mia terdiam mendengar ucapan temannya itu. "Lu yakin mau mondok di sini?" Bersambung.